Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ambo Alan Dirga. Ambo asli Bukit Tinggi. Keseharian ambo usaha rental mobil, bergerak dalam bidang transportasi. Ambo mengawali usaha 2011 sampai kini ala 11 tahun ambo menggeluti usaha iko. 2011 ambo mengawali usaha. Pada masa itu baru tamat kuliah. Jadi tamat kuliah ambo langsung baru usaha, mencuba usaha. Jadi baa usaha ke mana ambo belum tahu. Yang penting ambo cuba dulu. 2011 tu ambo mengawali usaha rental. Awalnya memang ia tak sejalan karena ambo menjalani usaha rental ko, dasar ambo menjalani usaha rental ko karena memang ia tak pandai ambo auto. Kalau pandai ambo auto, ambo mungkinlah jadi supir travel kini. Dasar ambo menjalani usaha itu memang batu semua sekali tidak pandai ambo auto. Jadi karena auto ko tak jalan lah, balis. Solusinya biarlah di rentalan, biar orang menjalanan. Awak menerima pitih, bayar ansuran. Itu pun tiap bulan ansuran kurang juga. Jadi dari situlah ambo ada niat bahas supaya usaha ko jalan. Awal ambo menjalankan usaha, perkenalan dari seorang sopir travel Bukit Tinggi Padang. Kebetulan dia dulu ndak orang awak, orang Jambi. Tapi tak fikir juga dalam hati, bakok nyo jauh-jauh merantau tiba di Padang jadi supir travel. Jadi momen perkenalan awak pulang kampung, duduk di muko, cerita-cerita panjang lah selama perjalanan ke bukit. Jadi baa nikmatnya jadi supir travel. Percuma sih udah panjang mengecek karena awak tak pandai membawa auto. Jadi berfikir sih awak bahwa cara awak membawa travel dah, awak nak pandai membawa auto. Baraja dulu dah. Biar ajan ditinggalnya kontaknya, nomor handphonenya, biar ajan. Beka awak siang nak nambang, malam hubungi awak di Padang juga. Nah, jadi awak ambil kesimpulan, jadilah. Jadi pada masa itu awak masih pacaran, ada seketik tabungan selama pacaran, karena kami selama kuliah pun dulu ada membuat skripsi, membuat data makalah. Jadi jasa-jasa sama kawan-kawan orang rumah dulu memang bisanya ide-idenya untuk membuat tesis, bahkan itu tesis untuk S2 skripsi. Terkumpul lah pitih kami DP-an auto. Dulu auto pertama masih ingat juga mereknya sampai kini kan. Pak DP auto tu awak bawa lah travel. Jadi bayar yo sama pacar lah dulu kan. Kalau jadi supir travel dengan cerita udah yang dari udah Jambi ke, orang kubunya yang dari kubu Jambi. Jadi baca cerita lumayan 100-200 dapat sehari bang. Masuk dia awak cerita kawan kenalan awak selama awak pulang kampung. Awak DP-an auto, bayar yo sama pacar awak, bawa DP-an auto. Jadi awak lun pandai, ambo lun pandai mampu auto leh. Jadi baa rancak solusinya sambil awak baraja, karena kalau baru pandai langsung buat travel risikonya kan gadang. Awak alun ada punya SIM, eko kecelakaan, kriminal. Jadi awak berfikir lebih rancak biar sementara dulu awak cari seorang yang bisa membawa auto atau adik-adik kawan-kawan, adik-adik kuliah yang ada SIM, bekak dari restoran saya. Awak konsep dulu, awak cari ada seorang dua orang, jadi awak simpulkan ada pilihan awak. Ada salah satu adik-adik juga sama main futsal. Ndak bah ada bang, awak membawa auto sanggup awak bang. Awak store 120.000 sehari. Jadi itu cerita awal saya. Sehari 2 hari jalan, kiranya hari pertama setoran 20.000, hari kedua dia dapat 50.000. Jadi sampai hari 5 hari 200.000 pun PT tak sampai. Tak fikir dah awak
foto dari baru plat putih lah keluar plat hitam lah, dia tahu pihak leasing foto kau jatuh tempo harus bayar sekian. Tapi kira semua kalau membawa travel juga adik aku mungkin nak tatutian semua akan ditambah karena penghasilan awak memang nak ada, awak mengandalkan niko. Jadi harus ada momennya, harus capek awak membawa auto supaya awak bisa membawa auto travel. Jadi masih grogi, masih tak pede ya, dapatlah orderan awak membawa tamu, awak iseng-iseng dulu, awak iklanan dulu 2000 sabaleh tu ada namanya media untuk jasa jual beli, ada toko bagus, awak masih ingat ada berniaga, terus ada lo di Facebook awak iklanan. Jadi dulu awak promosi dalam usaha ko, awak pakai media yang rasa-rasa bisa kabang-kambang. Jadi tanpa adanya brosur selebaran muncang-muncang, jadi awak pakai itu. Dapatlah konsumen pertama awak masih ingat juga nya ingin pergi jalan-jalan ke pantai Ayer Manis. Jadi awak alun pas warna mampu auto, orderan dapat itu pun lumayan juga jasanya. Awak cari, awak tes, awak cuba nego-nego masuk dengan nilai segitu. Sayang rasanya kalau awak cari sopir atau suruh orang lain. Jadi awak pribadi pun dalam pandai membawa auto. Dicubalah membawa auto semalam hari, awak tes di Jalan Khatib Sulaiman itu tengah malam, awak tes sampai ke Pantai Manis. Dulu Pantai Manis alun-alun Bukit Gado-Gado lah, masih lewat SMA 6. Bisa awak cuba kan. Jadi kerana awak tak pandai membawa auto, awal awak main iklanan, jadi awak cuba bawa auto rami. Tak buka sepangana rentalan mana lah, tak salah awak membawa auto. Karena pas awak membawa pun konsumennya protes juga. Tak pas awak membawa kan, ketahuan orang mah yang pas membawa auto mah tidak apa tanjakan. Jadi konsumen ku memang berang, memang kecewanya. Jadi solusinya dia awak, ya berhenti awak membawa auto, buat travel. Jadi biarlah sekadar pandai membawa auto saya. Sempat berkembang unit ko, jadi 2, 3 sampai lah 2 unit. Awak nikah sama orang rumah, berkembang unit 2003 balik sampai balik. Tapi dulu tak secanggih kini. Kalau dulu memang tak ada GPS. Jadi sayangnya awak terlena dulu. Setiap ada je orang rental tanpa jaminan, modal KTP awak terima. Tapi secara tak langsungnya rental awak maju karena dari mulut ke mulut, kenalannya kenalan. Oh, rental semua bangalan, rental sampai bangalan tu syarat gampang, rami orang. Jadi 2005 balik tu tak terima je taruh konsumen masih rami, lupa mas sortir. Tak masuk salah satu kawan dakik jawab. Kiranya kawan dakik tu mana yang maniayo. Jadi 2005 balik unit awak digadaiannya inyo kabur. Ambo 2005 balik ada 5 unit, ampe dari unit seorang dari unit orang nitip. Jadi 2005 balik tu dulu hilang unit awak 2, unit kawan ku hilang cik. Jadi yang unit kawan ku dapat dah awak. Memanglah niat dah awak, biarlah dapat unit kawan, unit awak biarlah hendak. Kira kesampaian di yang satu kan. Memang unit kawan ku dapat, yang awak hendak. Akhirnya tak mungkinlah rasanya ansuran, cicilan dibayar, semua akan dibayar karena unit kau tak ada. Jadi dari situ bersobok problem, masalah, awak diteror tiap sebentar dari pihak leasing, kadang orang rumah dulu ASN. Jadi orang rumah pun diteror juga, ditampak karajo karena mentalnya yang awak dikajar di leasing. Bahkan ada yang diajak pihak leasing untuk ikut sidang, ingin menyelesaikan proses auto rental yang hilang. Jadi kewalahan wak, akhirnya 2005 balik tu usaha wak mulai tutup. Berarti nyaris tak ada sama sekali wak usaha rental. Jadi itu fase awak mencuba menganggur lah hampir tahun baru usaha
2005 balik, 2006 balik mencuba lo menganggur tu fase-fase apa awak malih untuk mencari kerja yang baru. Malah tak biasa mencuba piti rental kan. Untuk akan mengawal itu yo malih pulang kampung lah minta saran ke orang tua, honor ke lah, cubalah honor. Jadi untuk guna ijazah. Untuk orang rumah isteri awak pun lah mulai jenuhnya. 1 tahun, 2 tahun awak berumah tangga. Tahun kedua awak mengalami pelajaran paling berharga dalam hidup. Jadi kerana lah tak biasa menganggur, dapat kawan duduk di kedai mengopi. Ada orang menjual handphone, alat elektronik awak beli dengan harga murah. Awak jual balik, awak pakai lo media tadi bentuk promosian rental auto. Itulah Haris. Jadi 2 hari, 3 hari tiba-tiba mantah handphone balik. Awak cerita kalau rumah tak baar bang, orang rumah menyupor juga. Karena tak tahu juga baar dari mana handphone dasar itu. Jadi secara tak langsung kalau awak menilai pribadi handphone tu pasti ada yang sesuatu yang tak beres. Kok di mana didapatnya, awak tak tahu kan. Awak balik situ kan awak lah bisa berfikir. Jadi awak balik lah panik berusaha ikut menggiurkan dari seminggu pun keuntungan lumayan 3 juta, 4 juta dapat 200 per minggu. Karena tiap 3 hari sampai hari itu ada transaksi tadi kan. Sampai tak bawa suasana dia awak lah mulai rutin nafkahi isteri, nafkahi orang rumah. 6 bulan awak mencuba model itu. Tiba-tiba subuh pagi lah tiba saya polisi ke rumah, ditangkuknya kan, ditangkuknya apa tu pak, awak penadah handphone barang elektronik. Itu yo jadi pelajaran berharga awak dalam hidup awak. Sempat awak ditahan beberapa hari karena ada bantuannya dari kawan-kawan, perjanjian awak wajib lapor. Prosedur dari pihak polisi bisa dibantu asalkan kembalikanlah barang-barang yang lah pernah awak jual. Jadi kalau barang-barang yang tak ada tu terpaksa awak kondisikan awak beli dengan sejenis. Alhamdulillah polisi itu membantu juga. Awak dibebaskan bersyarat wajib lapor dalam sebulan. Jadi masa itu 2005 balik awak mulai tak berusaha. Setelah itu awak menikmati juga rasanya lain lumayan penghasilan. Don lo balik jatuh balik memang betul awak sadar itu kerja yang salah. Jadilah terpukul warna tak dona maduk kalau bahasa awaknya kan pulang kampung awak tu baalah kecil orang tua. Kalau kecil orang dah ada ngawan tapi baalah pangana orang tua tinggi-tinggi anak di kuliahan sampai kini alun jalih kerja tetap. Nampak dia raut muka orang tua kekecewaan. Lalu orang tua laki-laki masih hidup. Itu sosok luar biasa juga sama awak. Kami bertujuh harus anak. Jadi ketujuhan apanya anaknya sarjana. Beliau ko cuma sebagai pegawai biasa. Kalau di instansi di kedinasan cuma pegawai biasa, tapi alhamdulillah anak beliau ketujuh hanya sarjana jadi orang. Tapi rata-rata anaknya PNS atau guru. Awak seorang yang cuba membelot lawan apanya, bukan melawan ya, tapi lah tiba di awak lo tak cocok batin awak, harus diubah mindset pikiran yang ada di orang tua awak. Tapi sampai kini awak cukup berbangga juga orang tua awak tu kan. Tujuh kami saudara kandung, beliau berhasil mengkuliah anaknya dengan keterbatasan kesederhanaan. Nah itu tak puas dek. Lanjut cerita. Jadi momen orang tua terpukul, orang tua ambo terpukul, anak tak bakaran jo dari dulu lah disabian, rancaklah honor. Kalau lah honor mungkin 3 tahun sampai tahun masih mungkinlah bisa diangkat. Itu bedanya. Dengan pangana orang tua masih
apa yang dirasuannya nyo gitu pun ingin lo dirasuan di anaknya. Itulah nikmat jadi seorang guru PNS, ASN. Jadi ingin anaknya keseluruhannya itu biar tenang lah kan. Jadi awak mengawali balik orang tua pulang kampung, permasalahan model itu tidak lama rasanya di kampung pun awak di Padang. Kami awak balik ke Padang merantau. Jadi di Padang merantau namanya orang rumah. Kalau 1 tahun 2 tahun ya mungkin apa dari situ emang yo sekitar berbagi kisah pengalaman, bukan wak menyesali kok. Wajar kok sebagai laki-laki kita harus punya tanggung jawab wajib atas akan nafkah. Dari awal saya nikah, dari awal lampu nikah, awak tidak pernah sama sekali rutin untuk menafkahi secara di agama, itulah salah. Jadi orang rumahnya ambil sikap, akhirnya dengan kondisi awak tidak rasa tidak sanggup, akhirnya kami pisah. 2018 awak pisah 2 hari lagi orang ke Balimau ke puasa. Ndek lah tak bayang lo bahwa awak pulang kampung bini nak do, bahwa anggapan orang tua apa alasan awak bawa kondisian ke orang tua. Tapi yang namanya orang tua bawa perasaan anak, beliau capek tanggap. Kami lah pisah, lupa tadi saya ketek flashback 2007 balik tu orang tua laki-laki awak tadi tu tidak ada. Jadi 2008 balik tinggal orang tua produksi, ibu awak, gay awak. Jadi pulanglah. Jadi apa yang ada di kampung itu yang bisa, yang penting bisa makan, bertukar panganan, orang tua tu tahunya batin tandanya malayan anak, rasa anak, perasaan anak, tahu capeknya, lakon tak batin. Jadi masuk sulit awak itu nuwa masih ingat. Ada di rumah ada motor dulu, wak biaya pitih nak ada di Padang wak kos, salah pisah kan lah cara dijualnya motor untuk biaya itu di Padang. Itu perdana wak apa dari lah 6 tahun 7 tahun kuliah awak menerima balik pitih gaib. Biarlah lah tak sapi, tapi dengan bari hati. Dah awak terima makin bari hati awak. Tak senang lah hati orang tua. Dijualnya lah motor tu jadi untuk biaya dia di Padang. Jadi gaib ko jual motor, orang tua ko jual motor, pakailah biaya ide wak. Tu bulan puasa tu. Bulan puasa jadi pas dulu bulan puasa masa awak surang seminggu 2 minggu mendekati hari Karayo, bukan kenal, kami lah pernah kenal juga dulu. Kami sama madrasah dulu. Jadi orang rumah awak kini sama SMP dia dulu madrasah di Bukit, awak dulu senamiah dulu di Bukit. Jadi kebetulan dulu waktu awak dalam baru sawo rental 2000 balik sampai 2005 balik, beliau acok merental loto. Jadi kebetulan 2008 baliknya kontak awak merental loto balik. Jadi awak kecean emang awak kini ndak ada usaha rental jadi bagus. Jadi baca cerita lah, nyambunglah cerita. Bah dasarnya abang gagal yang orang rumah waktu baca cerita juga kebetulannya pernah mengalami kegagalan, pisah juga sama suaminya. Jadi kami saling menyupport, saling memotivasi. Awak awali itu balik. Jadi awak berfikir sampai di mana ada model ikut tarikh. Harus capek ambil sikap. Jadi dengan tekad yang kuat, dengan motivasi kawan-kawan, termasuk dapat motivasi dari kawan sama sekolah ya dulu. Jadi beliau
tiok sebentar lagi ya masukan, bahkan tiok malam nelpon awak Ba'a usaha, Ba'a iko ditanya taruh gagal awak dengar. Jadi dunianya beda sama awak. Beliau cukup berhasil juga bidang properti, sekarang udah menjabat jadi wali kota Bukit. Jadi anggap itu motivasi tersendiri untuk awak padangan kecilnya. Jadi apa yang awak punya ditanyanya, jadi awak tanya, awak nyaris tak ada punya sama sekali. Yang ada punya modal tekad. Jadi apa yang punya? Tak ada yang didiri modal, tak ada apa, bisa aja. Jadi dengan modal tekad itulah diasahnya. Cuba dulu usaha rental, apa yang dapat di rental? Konsumen, ada lain. Mitra, kalau mitra, lu pernah mencuba mitra. Jadi aset pribadi lah pasti nak ada. Aset pribadi ku buang jauh-jauh dulu. Karena sama profesi dan kerajaan ku. Walaupun dia tak bergerak di bidang transportasi, yang properti perumahan, alhamdulillah hanya sukses. Jadi apa yang punya? No konsumen, walaupun tak ada jalan, walaupun rental tak jalan, tapi tetap ada juga orang rental itu. Sayang kalau dimatikan nomor handphone awak masih nomor yang lama, jadi awak aman. Jadi awak ambil berarti ada konsumen. Mitra, kerana modal awak nak ada, aset awak nak ada, biaya awak nak ada, modal nak ada. Jadi mitra, terpaksa cari mitra. Ba'a cuba caranya. Hang cuba melobi orang dari 10 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang. Tindakan ni agak seorang dua orang tak akan mungkin. Masih ingat tak kata-kata mana itu? Pak yang berjalan ke showroom motor, hang cuba lah yakinkan bisa tak untuk tanpa DP. Awak cuba apa yang ada di metode yang diajarnya. Cek 2-3 showroom, ada cek showroom yang dekat rumah yang mendukung awak tu masih ingat je awak. Masih namanya pun awak masih tekan aja Intan Mobilindo. Itu orangnya luar biasa. Jadi bisanya modal percaya saya. Sikolah KTP ambo bantu tanpa DP, modal KTP untuk kau kedua. Tu cek lah yang quick dah awak cek. Sekian showroom awak tanya. Yuda tu bisa, gadang je sudah tu sampai kini. Jadi beranjak awak dari situ auto yang tanpa DP berjalan, konsumen ando. Tiap hari kawan wak nelpon, Ba'a pertimbangan lah lumayan, cuba tambah unit. Andalan mitra lah. Betul awak andalan mitra, awak lobby bang, awak ada usaha, awak branding. Kebetulan follower pribadi awak di Instagram lancar, awak tag orang-orang kawan-kawan. Jadi awak awali dulu dengan orang lingkungan awak. Awak bayar kontrak kantor. Dulu membayar kontrak kantor per bulan 700 barik nak ada awak. Tapi bisa awak cuba awak janjikan taruh bertahan juga. Percaya modal percaya orang. Jadi lingkungan awak baru usaha tu lingkungan Steba Nanggalo. Jadi orang-orang Nanggalo, orang-orang Steba yang tahu, yang nampak usaha awak berminatnya. Bergabungnya jawab. Jadi awak pakai sistem join ke kalau sistemnya inyo DP awak asuran tiap bulan awak agih lanjut taruh. Paling ketek 500, paling kadang 1.500.000. Jadi situasi 2008 balik sampai 2009 balik capek bakambang. Bahkan sampai 2020 unit awak sampai 38 unit. Itu memang rata-rata sebagian besar memang unit join. Cuma sampai sekitar 2 balik unit itu unit tak surang. Jadi seiring waktu berjalan awak sama orang rumah taruh selain doa orang tua, motivasi dari kawan awak, ada sebagian lo kawan yang lain karawatnya kerja di leasing, dicari jalan untuk kredit auto. Terus orang rumah tiap sebentar, manajemen pun dibenahi. Pakai by sistem karyawan beranjak dari tradisional ke profesional, dibantu taruh, disupport taruh semua orang rumah karena keseharian semua awak. Lupa tadi saketeknya awak pacaran cuma 6 bulan.
2008 balik usaha ulah mulai jalan, kami nikah. Dengan yang kami nikah mang batu sama-sama modal nekat. Tak buka rasaki, wak menikmati mana tu, cara bertukar fikiran, manajemen wak diperbaiki sama orang rumah, disiplin keuangan awak teratur, makan awak teratur. Jadi salah satu tu manfaat orang rumah. Setelah sekian lama terabaikan, dapat wak bersobok wak yang semua yang kini kan. Alhamdulillah support dari kawan-kawan juga, ada kawan-kawan dari leasing, Ricky namanya itu masih ingat juga wak. Support dari kawan wak yang tadi yang lah jadi kepala daerah. Tiap sebantah tarikh menghubungi komunikasi by phone. 2009 balik, 2008 balik akhir kami nikah, 2009 balik usaha makin berkembang. Jadi awak menilai konsep yang ditunjukkan tadi ke memang betul lah. Intinya mana apa salahnya untuk dicuba. Tapi kalau malu awak mengecek, awak nak ada modal, yes, malu dulu lah. Jadi usaha kau tak akan jalan. Dengan modal yakin, spek awak mengecek, meyakinan orang kan ada bukti. Sekali saya bagi bukti ke orang, 2 kali 3 kali orang percaya kau. Contoh saya dulu, kalau awak posisian mitra, cara menarik mitra, gitu pula awak menarik konsumen. Awak menarik konsumen awak dari 2 ke 3, awak promosian bahkan 20 lah, padahal unit awak 2-3 nya awal-awal dulu. Payu ke bandara, ke hotel, ke parkiran, petual parkiran. Jadi, bang, unit Avanza Veloz misalnya, awak tak ada unit. Jadi kawan-kawan dulu membantu juga, kawan-kawan yang dari Gokar, Grab, yang dekat-dekat lingkungan. Jadi terpenuhi dia, Pak. Itu di luar mitra juga, itu masih mitra nitip, terpenuhi dia, Pak. Jadi unit wak banyak, emang ia terdaftar, wak urus izin usaha kau jalan. Alhamdulillah, betul lah konsep yang disampaikan kawan waktu. Pada intinya, aset yang paling berharga dia wak, memang ia 2 nya, konsumen sama mitra. Awak menyelamatkan aset mitra, kami terkena karena COVID pandemi. Di situ awal 2020 Maret April itu masuk paling di bawah dalam berusaha sampai detik ini. Jadi bedanya awak jatuh bangun dari 2000 balik dulu, awak mengawalinya tidak terlalu gadang. Jadi gagal, yang digagalan cuma sekadar itu, gagal balik tidak masalah. Tapi awal 2020 awak lah mencuba marasuan nikmatnya usaha rental auto di Padang dengan konsumennya rami, mitra awak rami, orang yang bergantung hidup jawab banyak, karyawan pun ada 7 orang. Jadi lebih terpukul lah, Pak. Pas sewaktu pandemi, memang tak ada mana jalan. Jadi kami kawan-kawan UMKM, kawan-kawan sama usaha rental, tak ada cara jalan lah. Karena itulah bersifat global. Kepanikannya selama menjalankan usaha, itulah mulai Pak menjual aset Pak. Dari situ Pak menganggap pentingnya aset mitra. Karena mitra yang membantu awak. Jadi saya awak katu berjalan dari 2018 sampai 2020 saya ketik apa yang dapat di awak, Pak sisipkan untuk pengembangan aset awak, aset pribadi. Jadi aset pribadi itu terbuang awak untuk menyelamatkan aset mitra yang lah lama membantu awak sejak 2018. Karena solusi dari leasing cuma dapat penangguhan reschedule cuma 2-3 bulan. Ada sebagian leasing lah bisa setahun sampai, bisa 6 bulan sampai setahun. Jadi pada masa itu memang tak ada pelurunya lah. Tabungan awak habis, aset awak habis. Tapi alhamdulillah sampai kini awak bisa menyelamatkan aset mitra, Jadi selama pandemi itulah apa awak
masa-masa sulit awak, karena begitu banyak beban yang awak terima. Kawan-kawan, keluarga, mitra, semuanya tergantung ke awak. Jadi boleh dikatakan gagal, awak berprinsip bukan awak sekadar awak saja. Rata-rata kawan-kawan yang di dunia usaha, UMKM, pariwisata, transportasi kena dampak sadonya, karena sadolahnya. Situlah bisa awak support sendiri ke diri awak seorang. Kawan-kawannya rental yang satuan, yang rental rumahan, itulah mulai hilang, bangkrut, tak tahu dinoleh. Alhamdulillah awak keluar dari itu, awak awali balik lah 2 tahun sampai kini. Alhamdulillah yang mitra-mitra lama tetap percaya, sampai detik kini lah mulai beranjak balik. Sampai detik kini unit awak, usaha rental pun ada 2. Pertama rental mobil Marawa, yang kedua rental mobil Teresa. Jadi 2 usaha, kedua-duanya pemilik. Jadi untuk detik kini alhamdulillah unit ada sekitar 42 unit, termasuk unit pribadi sama unit mitra. Jangan takut untuk melangkah lebih maju. Yang penting sesuatu apa yang awak dikarajuan ke, restu orang tua itu wajib. Restu orang tua, restu istri itu wajib. Rata-rata orang sukses pasti ada siapa orang di baliknya, siapa orang di belakangnya. Jadi awak dalam menjalankan usaha itu jangan menutup diri, jangan main surang. Buka diri untuk ide kawan-kawan, masukan kawan-kawan, awak terima. Intinya tidak usah malu untuk kembali mengawali yang telah gagal. Semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan yang mengawali, yang baru memulai usaha. Insya Allah tekad yang kuat, restu orang tua, jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.